Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Udah. Ayo tuh kalau ngomong. Saza, di sini Papa ingin memberikan pencerahan kepada Saza. Umur 11 bulan Saza meninggalkan Papa, sampai dengan saat ini sudah tahun 2011, jadi kurang lebih 13 tahun, 14 tahun, kurang lebih 13 tahun kita tidak berjumpa. Papa rindu sekali dengan Saza. Kapan ya bisa jumpa? Ya nggak apa-apa deh, biarin Putih Nabilanya dulu yang ketemu Saza. Nanti Papa, Abang Yakzan, Mas Farhan, Papa, terus adik Zarif, adik Nadia juga nanti ketemu Saza. Insya Allah deh, doain kami banyak rezeki untuk kita datang ke Malaysia nengok Saza. Saza, bagaimana kabarnya? Bagaimana sekolahnya? Papa dengar Saza pintar, pandai, cerdas, dan dapat juara di sekolahnya. Betul nggak Saza? Nah, kalau Saza mau, Papa mau menyekolahkan Saza sampai sekolah tinggi. Seperti Papa sekarang sudah S2. Jadi S2 itu pertama kalau di Indonesia namanya SD, masuk sekolah SD, habis SD lulus, itu SMP, habis SMP lulus, itu SMA, setelah SMA, itu S1, sarjana, nah setelah sarjana, sekolah lagi, itu namanya S2. Nah Papa sudah lulus S2, jadi nama istilah bahasa Inggrisnya postgraduate. Nah, kalau bisa Saza nanti S3 lebih tinggi dari Papa, mau tak? Nah, seperti itu ya Saza ya. Nah, Saza, pada kesempatan ini Papa juga mau memberikan arahan-arahan pada Saza. Saza, jadilah anak atau wanita yang salehah. Wanita yang salehah itu dia punya inner beauty. Nah, apa itu inner beauty? Inner beauty itu kecantikan dari dalam. Jadi bukan hanya fisik yang harus cantik, tetapi yang dari dalam lebih-lebih lagi. Jadi kalau orang yang sudah cantik dalamnya atau ini punya inner beauty, dia selalu tersenyum, dia tidak pernah bermuka masam, dia selalu tutur katanya itu sejuk didengar. Lalu kalau dia kita lihat, kita pun sejuk melihatnya. Nah, jadi orang yang punya inner beauty itu dia selalu berkata-kata dengan lembut, dengan tutur kata yang sopan, sehingga semua orang senang padanya. Itu yang dikatakan punya inner beauty. Dan dia selalu ceria. Jadi dia selalu ceria. Dan kalau dia pun susah, dia tidak tampakkan susahnya kepada orang lain. Nah, jadi salah satu syarat untuk jadi wanita soleha itu dia harus punya inner beauty, kecantikan dari dalam. Artinya hatinya bersih seperti salju. Nah, seperti itu ya Saza ya. Jadi Saza punya inner beauty. Saza selalu berkata-kata menggunakan kata-kata yang positif, kata-kata yang negatif itu dihindari. Nah, jadi juga Papa nasihatin sama Saza untuk
untuk jadi wanita solehah itu tahajudnya nggak boleh tinggal. Jadi sholat tahajud setiap hari, sholat duha juga dikerjakan. Kalau boleh puasa-puasa sunatnya pun dikerjakan. Dan kalau sholatnya awal waktu, jadi setiap awal waktu sholat, dengan azan langsung sholat. Nah, dan yang paling penting saja harus mengerjakan zikir Allah dan tidak boleh tinggal zikirnya. Nah, sekarang Bapak kasih tahu lagi ya. Untuk zikir itu pertama kita baca Fatihah untuk Rasulullah 1 kali. Jadi bisa bilang begini, untuk Nabi Muhammad SAW Al-Fatihah, atau ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Al-Fatihah. Nah, setelah itu berdoa. Doanya satu macam saja. Nah, jadi subuhnya doanya satu macam, nanti zuhur satu macam yang lain. Jadi begitu. Cara berdoa itu seperti itu, doa satu-satu aja. Amin. Nah, setelah itu baru baca fazkuruni azkurkum. Lalu zikir Allah, 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 Allah. Berapa banyak tidak dihitung jumlahnya. Terus setelah zikirnya selesai, setelah secukupnya, setelah seikhlasnya, baru kita baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwal rasul azim. Itu dibaca 3 kali. Terus dilanjutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Nah, ditutup dengan doa. Ya Allah ya Tuhanku, hamba-Mu jemaah Malaysia Haji Muhammad Makmun, ampunilah segala dosa hamba-Mu dan peliharakan hamba-Mu dari segala larangan-Mu seumur hidup hamba-Mu, dan masukkanlah hamba-Mu menjadi ahli fardiyah sampai akhir umur hamba-Mu. Allah baca sabahal mufarridin. Setelah itu salam pada Nabi. Saya sambil berdiri, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Nah, itulah urut-urutannya, dan saja harus dikerjakan Nabi setiap habis sholat. Baiklah, sebelum Papa lanjutkan memberikan arahan pada saja, Papa perkenalkan dulu. Ini di sebelah Papa ini namanya Nadia Al-Andalusia. Ini adalah anak adik saja yang paling bungsu, yang paling cantik, juga dia cerdas. Dia sholatnya juga awal waktu ini. Nah, pagi-pagi dia udah bangun subuh. Nah, dan zikirnya juga nggak tinggal gitu. Dan dia selalu tersenyum. Dia suka ketawa. Ya, dia tuh sukanya ketawa. Ya. Dan setiap hari dia dapat hapsari dari Papa. Apa itu hapsari? Hanya Rp1.000 sehari. Dan ditabung. Hanya butuh Rp1.000 sehari. Itu dia. Pagi-pagi dia bilang, Pak, mana hapsarinya, Pak? Nah, yang satu lagi, yang ganteng ini dia. Ini namanya Zarif Vivian Al-Andalusia. Wah, ini kalau yang ini cantik, yang ini ganteng. Ya, wajah. Oh iya, namanya Zarif Vivian Al-Musaffa. Nah, jadi ini Zarif, dia tuh ganteng kayak Papa tuh, mukanya kayak Papa tuh ganteng. Dan dia juga suka tersenyum. Dan dia juga ceria. Dia juga sholatnya awal waktu. Ya, tadi subuh-subuh udah bangun. Hanya dibilang Zarif, bangun Zarif, langsung bangun. Nah, dia juga gitu, nah dia bangun, langsung bangun. Nah, dia selalu sholat awal waktu. Ya, dia sekarang si Zarif sudah kelas 4 SD. Kalau Nadia kelas 3 SD. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, tadi Papa sudah nasihatin Nadia Saza menjadi anak yang soleh, ya, anak yang solehah, ya. Jadi yang paling penting Saza harus punya inner beauty, ya, cantik dari dalam, sehingga orang senang lihat Saza, ya. Nah, wajah Saza juga selalu ceria, ya, hindari bermuka masam.
Selanjutnya, Saza harus mempunyai cita-cita setinggi mungkin, seperti tinggi bintang di langit, ya. Jadi Saza harus punya target-target kehidupan. Jadi namanya Saza harus punya impian. Impiannya misalnya, contoh Barack Obama, presiden Amerika yang orang negro itu, dia waktu kecil, waktu SD, dia sudah bilang saya mau jadi presiden Amerika. Nah, lalu dia mewujudkannya. Sekarang jadi presiden Amerika dia. Nah, seperti itu. Jadi, Nadia mulai sekarang harus punya impian-impian. Misalnya Saza mau menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha kaya, bisa. Misalnya nanti Saza punya impian mau menjadi hafiz Quran. Misalnya Saza nanti setiap tahun mau umrah ke Mekah, ziarah kepada makam Nabi. Saza misalnya mempunyai impian akan membahagiakan keluarga Saza, karena Saza sudah menjadi konglomerat, menjadi orang kaya raya. Nah, itu impian-impian itu Saza harus punya. Nah, setelah itu baru Saza membuat lagi. Jadi impian-impian itu ditulis. Nah, halaman berikutnya Saza menulis how to get it. Bagaimana cara mewujudkannya. Nah, jadi dia buat langkah-langkahnya untuk mewujudkan apa yang Saza impikan itu, ya. Jadi how to get it. Bagaimana cara mewujudkannya. Ya, jadi ya kita harus kerja keras. Tidak ada sesuatu yang cita-cita itu hanya didapatkan dengan seperti membalikkan telapak tangan, tetapi diwujudkan dengan kerja keras, ya. Jadi kata orang-orang tua, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu kata orang tua. Malu bertanya sesat di jalan. Nah, jadi begitu ya Saza ya. Nasihat papa yang kedua, Saza harus punya impian. Selanjutnya, kalau Saza ingin sukses, ada 4 kunci sukses yang Saza harus punya. Pertama, Saza harus believe, harus punya keyakinan. Yakin saya akan bisa sukses. Harus punya itu. Kalau kita nggak yakin, wah itu jadi energi, powernya jadi lemah. Jadi kita harus punya keyakinan atau belief. Yang kedua, Saza harus punya dream atau impian. Yang ketiga, Saza harus melakukan take action, bertindak. Jadi nggak bisa kalau kita punya belief, punya keyakinan, punya belief, punya dream, tapi kita tidak melakukan apa-apa, nggak bisa. Harus take action, harus bertindak, harus melakukan sesuatu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, barulah kita praying, yaitu berdoa pada Allah, ya. Setelah kita berusaha keras, nah kita harus berdoa. Jadi, dan juga tidak bisa berdoa saja tanpa melakukan apa-apa. Jadi kita sudah bertindak, sudah take action, baru berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, wujudkanlah apa yang hamba-Mu cita-citakan, apa yang Mu impikan ini. Nah, amin. Jangan lupa, kalau saya mau jadi orang sukses, jangan lupa, ini semata-mata untuk akhirat. Jadi kita mau seimbang, bahagia dunia dan akhirat. Nah, itu. Selanjutnya, Saza harus berbakti kepada orang tua. Jadi harus patuh pada orang tua. Nah, Saza di Quran dikatakan berkata saja itu juga sudah tidak boleh. Itu Quran, ada di Quran itu. Jadi Saza harus patuh kepada apa-apa yang disampaikan orang tua. Harus patuh pada mama, harus patuh pada papa, ya. Terus Saza apa lagi ya kira-kira ya Bapak mau sampaikan ya. Nah, karena ini pagi-pagi nih. Ini Pak, kita rekam ini pada tanggal 5 April 2011. Ba'da subuh. Ya, habis sholat subuh nih kita rekam ini. Karena Putih hari ini mau berangkat ke Malaysia tanggal 5 ini. Ya, nanti rencananya berangkat sama Papa sama-sama ke kantor jam 7 kurang seperempat. Nah, nanti dari kantor kita ke bandaranya
Bis Damri namanya, dari Terminal Rawamangun. Papa juga ikut ngantar ya. Nah sekarang waktunya sudah singkat sekali. Nah, nanti kita sambung lagi ya nak ya. Nah salam sama keluarga di Johor semua ya. Salam rindu dari Papa, salam kangen dari Papa. Papa cium dari jauh ya. Mwah. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Mwah. Dadah.